Berikan Aku Cinta, chapter 5, 30 menit. Tret, tret, tret. Iya, Mami? Apa kau masih tidur, sayang? Maaf, Mami, aku kesiangan. Aku akan bersiap dan segera ke sana. Oh, dear, cepatlah ke sini. Reynald bukanlah orang yang mudah. Dia tidak suka orang yang telat. Dari 30 orang yang melamar kemarin, hanya kau yang lolos. Jangan membuatku malu. Baik, Mami, aku akan segera ke sana. Aku sudah mengirimkan alamatnya kepadamu. Segeralah datang. Bagaimanapun caranya, kau sampai di sini jam 8 pagi. Kalau kau memang menginginkan kontrak itu. Baik, Mami. Klik. Haish. Kenapa juga aku bisa kesiangan kayak gini sih? Kenapa juga alarmku nggak bunyi? Benarkah dia hanya memilihku? Ada senyum di bibir Lola, walaupun Lola juga menggerutu kesal sendiri. Hingga dia lupa kalau sekarang adalah hari Sabtu. Tentu saja alarmnya tidak bunyi, karena sudah men-settingnya hanya bunyi dari Senin sampai hari Jumat. Aduh, tempatnya jauh lagi. Aku bakalan sampai di sana dalam waktu 1,5 jam kalau pakai mobil. Aku harus bolos sekolah sepertinya hari ini. Lola cemas. Sangat sesegera mungkin, Lola berinisiatif memesan ojek dengan aplikasi ojek online. Sambil bersiap mencuci mukanya dan mengganti pakaiannya tanpa mandi. Celing! Yes, ojeknya datang 5 menit lagi. Lola tersenyum, segera memakai sepatunya dan bersiap untuk keluar dari kamarnya. Klik. Tak ingin menunggu lama, Lola segera keluar dari kamarnya, melangkahkan kakinya turun dari tangga, buru-buru ingin cepat keluar rumah dan menunggu tukang ojeknya sampai. Kak, lu mau kemana buru-buru? Austin memanggil dari arah ruang TV. Mau pergi ke rumah teman? Kalau ada yang nanya, bilang aja aku pulang malam. Lola hanya melirik ke arah Austin dan melambaikan tangan. Tumben tuh bocah nggak pakai gadget. Biasanya dari melek juga udah langsung ada gadget di tangannya. Terus, kenapa dia nggak sekolah? Apa diskors lagi? Bodo amat lah. Celetuk Lola di hatinya mengomentari sapaan Austin sambil membuka pintu utama dan Lola segera berlari menuju gerbang utama. Non, nggak pakai mobil. Penjaga gerbang di rumah Lola bingung melihat Lola celingak-celinguk sambil melihat handphone. Enggak, lagi buru-buru. Jawab Lola singkat sambil meminta buka pintu gerbang rumahnya dan segera berlari menuju tukang ojek yang baru saja tiba. Bang, sekarang ngebut ya. Harus sampai ke tempat itu dalam waktu kurang dari 20 menit. Nanti saya kasih tambahannya banyak deh. 300.000. Beneran, Non? Si abang ojek terkejut dengan jumlah yang ditawarkan oleh Lola. Beneran bang, cepetan bang. Gak pakai lama pokoknya. Siap Non. Jangankan 20 menit. 10 menit dijabanin dah kalau bayarannya segitu. Celetuk abang ojek semangat 45. Brum.
Hesh, gila nih abang ojek bawa motornya cepet banget. Udah kayak ngapung. Tapi biarin deh, daripada aku telat. Ini kan penentuannya. Aku penasaran dengan orang itu. Dan aku lebih penasaran, apakah dia benar-benar bisa memberikan apa yang aku minta? Ini adalah pertama kalinya Lola naik ojek dan motor yang dibawa ngebut membuat Lola sedikit khawatir. Tapi kekhawatirannya akan telat membuat Lola diam saja dan menikmati adrenalin rush di pagi harinya. Wah, malam minggu gini dapat tambahan duit 300.000, lumayan dah. Bisa buat ngapel ke rumah si Eneng. Gumam abang Gojek di dalam hati yang kegirangan dengan jumlah yang ingin diberikan Lola. Sehingga dia yang sudah hafal kota Jakarta mengajak Lola naik motor melalui gagang kecil. Selap-selip memangkas waktu sehingga Lola bisa sampai sesuai dengan prediksi abang Gojek. Dari waktu yang seharusnya berputar lebih dari 20 menit, kini kurang dari 15 menit Lola sudah sampai ke tempat tujuan. Mantep lu bang, harusnya lo jadi pembalap profesional kayak si Marc Marquez. Seru Lola yang kesenangan karena telah tiba on time di tempat tujuan sambil tangannya menyerahkan beberapa lembar ratusan ribu kepada si abang ojek. Dah non, namanya susah banget pembalapnya ya. Celetuk si abang ojek sambil mengambil uang lembaran berwarna merah dari tangan Lola. Uish, banyak banget nih non, 5 lembar. Apa nggak salah non? Kaget sangat wajah abang ojek. Sungguh pagi ini dia merasa mendapatkan rezeki nomplok. Udah, ambil aja semua bang, makasih ya. Lola menjawab sambil berlari memasuki gedung apartemen, meninggalkan tukang ojek yang kesenangan dengan bonus tipping yang diberikan oleh Lola. Ting, tit, ngos-ngosan nafas Lola, dia berjalan masuk ke dalam lift sambil memegang perutnya. Lola sedikit meringis karena nafas dan jantung Lola belum stabil setelah berlari cukup kencang hingga sampai di lift dan langsung memencet nomor 45 lantai apartemen Reynald. Kalau tebakanku benar, dia pasti tinggal di penthouse. Lumayan berada juga. Kayaknya benar yang dibilang sama Mami Ajeng, kalau dia memang cukup punya uang. Wajahnya blasteran bule dan Indo. Ganteng juga. Wajar sepertinya kalau dia kaya. Mungkin memang dia emang keturunan orang kaya. Lola bicara sendiri, mengomentari penampilan Reynald yang memang dari kemarin sebenarnya menarik perhatian Lola. Tapi Lola tidak terlalu fokus. Persyaratan yang diberikan oleh Reynald kemarin membuat Lola hanya bisa memikirkan tindakan yang harus dilakukannya, dan Lola juga cukup stres sehingga tidak memikirkan fisik Reynald. Beda halnya dengan hari ini. Tidak ada yang menyita pikiran Lola seperti kemarin, sehingga bayangan wajah Reynald membuat Lola bisa senyum-senyum sendiri. Ting. Akhirnya sampai juga. Agak deg-degan. Lola melangkahkan kaki keluar dari lift. Sesuai dugaanku. Gumam Lola dalam hatinya. Hanya ada 2 pintu di lantai itu. Ting.
Saya Lola, dan silakan masuk. Pria yang membukakan pintu tidak lagi menunggu Lola menyelesaikan kalimatnya. Langsung membuka pintu lebar dan tanpa ragu, Lola melangkahkan kakinya masuk. Sayang, kau sudah tiba. Mami Ajeng menyapa lebih dulu, mendekati Lola dan memeluk Lola. Maaf membuat Mami agak sedikit cemas. Tak apa-apa, yang penting kau tidak telat. Kita masih punya waktu 2 menit. Mami Ajeng menggelengkan kepalanya, tersenyum senang dengan kehadiran Lola. Lalu menarik Lola untuk duduk di sofa. Kenapa memakai pakaian seperti ini? Bisik Mami Ajeng. Apa salah pakaianku? Lola mengamati celana jeans pensil yang digunakannya dengan blus lengan panjangnya. Lalu menatap Mami Ajeng. Sudah, tak apa-apa. Mami Ajeng mengedipkan matanya. Tapi, lain kali, kalau kau ingin kesini, pakailah pakaian yang lebih dewasa dan terbuka. Dan jangan lupa bermake up. Mami Ajeng mengingatkan lagi Lola sesuatu yang tidak digunakan olehnya pagi ini. Lola menganggukkan kepalanya. Hehehe, kalau aku makeup dulu, kayaknya aku bakalan sampai di sini jam 9 atau jam 10 pagi. Lola memang ingat tentang hal yang satu itu, tapi waktu yang dia miliki tidak cukup, sehingga Lola hanya mengulum senyumnya. Sudah menunggu lama? Tak apa-apa Tuan Reynald, Lola juga baru datang kok. Mami memberikan senyuman manisnya sambil melirik Lola dan tangan kanannya mengelus-elus rambut Lola. Bagus, kau tidak kesiangan. Jawab Reynald santai sekali sambil menjatuhkan tubuhnya di sofa. Klek. Wah, sumpah gantengnya paripurna. Padahal dia cuma pakai long sleeve shirt sama celana kargo. Tapi oh god, sumpah keren banget. Rambutnya yang setengah basah bikin makin keren. Wangi citrus tubuhnya juga. Duh, kok jadi keren gini ya? Heish. Lola sampai menelan salivanya sendiri melihat Reynald yang baru saja menghampiri mereka hanya dengan menggunakan kaos polos berlengan panjang warna putih dan celana kargo berwarna krim. Sungguh membuat hati Lola melting. Apalagi wajah Reynald yang terkesan dingin membuatnya semakin terlihat tampan di mata Lola. Membuat degup jantung Lola berdetak lebih cepat dibandingkan saat Lola selesai berlari tadi. Ingin rasanya Lola memalingkan pandangannya, tapi matanya seperti tidak ingin merespon dan tetap menatap pria di hadapannya. Bahkan, Lola hampir tidak berkedip melihatnya. Dan, Lola, Tuan Reynald memanggilmu. Bisik Mami sambil menyikut Lola. Hah? Iya, maaf Mami. Kenapa kau memandangku seperti itu? Sampai jumpa di video berikutnya. Pastikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan episode berikutnya ya. Terima kasih.